Baru-baru ini saya membaca sebuah buku yang menganjurkan agar kita berkunjung ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelum kita mati. Hal ini untuk memberikan makna bagi perjalanan hidup kita. Tetapi tidak semua orang beruntung bisa datang ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi. Bisa jadi karena dia tidak punya waktu, atau bisa juga karena dia tidak punya uang. Karena itu, kisah yang diceritakan oleh tamu-tamu saya kali ini menarik untuk disimak. Salah satu diantaranya sudah di studio, yaitu Hendra Jaya. Iya. Gimana? Terima kasih ya, sudah hadir. Jadi pertama tentu ini pakaian apa sebenarnya nih? Ini pakaian saya, setiap perjalanan saya pakai, setiap saya mengambil tanda tangan, saya ambil di satuan-satuan militer yang ada di Indonesia. Ini penuh dengan emblem ini ya? Iya. Bukan karena tembelan ada yang robek gitu ya? Bukan. Bukan, ini betul-betul ini karena di mana Anda berada, di situ Anda tempelkan emblem-emblem Emblem TNI. TNI. TNI Oh, Polri. khusus TNI. TNI Polri. TNI Polri, untuk menunjukkan bahwa Anda pernah berada di tempat itu. Iya. Baik. Lalu Anda katanya pernah melakukan perjalanan keliling Indonesia. Iya. Naik apa? Naik Vespa. Ini Vespa? Iya. Dari mana kita bisa tahu ini Vespa ya? Jadi Anda keliling Indonesia naik barang aneh ini? Iya, benar. Baik, tentu semua kita yang ada di studio maupun yang ada di rumah penasaran ya. Bagaimana sahabat kita Hendra Jaya bisa naik sepeda motor, Vespa tepatnya, berkeliling Indonesia selama 7 tahun. Iya. Ya, nanti kita tanya berapa bensinnya, berapa ban yang habis, terus berapa biaya yang juga dihabiskan, dan bagaimana kisah dalam perjalanan. Tapi sebelum itu, mari kita simak liputan berikut ini. Kecintaannya akan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, membawa seorang pemuda kelahiran 22 April 1968 ini, Hendra Jaya, keliling Indonesia. Memulai aksinya sejak 15 Juni 2006 dan mengantongi biaya sebesar 1,5 juta rupiah, Hendra memulai petualangan merah putihnya itu dengan Vespa kesayangannya. Meski dalam kondisi yang sederhana, kuda besi yang ditunggangi mampu membawa Hendra Jaya melintas batas penting Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Selama perjalanannya, Hendra selalu menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat lokal, termasuk mendonorkan darahnya. Tak hanya itu, di ujung petualangannya, ia pun menyempatkan diri untuk datang dan berkunjung ke setiap pos penjagaan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Kini memasuki tahun ke-7, Hendra telah melewati 6 pulau, 33 provinsi, 374 kabupaten, dan 7.000 desa di tanah pertiwi Indonesia. Saya melakukan keliling Indonesia ini selama 7 tahun. Kendaraannya nyaman buat saya, Vespa. Punya sejarah buat saya. Saya ingin melihat Indonesia lebih dekat karena NKRI harga mati. Nah, boleh tahu dalam perjalanan ini berapa kali ganti ban? Saya ganti ban sudah 65 kali. Berapa banyak baju yang Anda habiskan selama perjalanan? Saya ngabiskan baju itu sekitar 25 baju. Kaos saja. Kaos? Iya. Oke, itu ganti-ganti bukan dijual ya? Bukan. Terus apa lagi yang Anda tempelkan di situ? Itu ada bendera-bendera dari mana aja? Itu bendera dari keluarga besar TNI, FKPPI, bendera KNPI, sudah tuh bendera
orang Indonesia, OI. Oh, jadi Iwan Fals Iya, benar. fansnya ada di atas sini juga ya? Iya. Boleh cerita bagaimana sampai terpikirkan untuk melakukan perjalanan naik Vespa keliling Indonesia waktu itu? Saya mau melihat secara langsung Indonesia ini seperti apa. Jadi saya harus turun melihat secara langsung masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar. Karena saya itu mencintai Indonesia, Bang. Pertama kali berangkat dari mana? Saya berangkat tahun 2006 dari Sabang. Kenapa memilih Sabang? Dikarenakan itu paling barat ujung Indonesia. Titik nol ya? Iya. Oh, jadi itu memang yang dipilih. Iya. Mengapa memilih Vespa? Dikarenakan waktu saya masih kecil, waktu bapak saya dinas di sekolah kader infanteri, saya selalu dibonceng bapak saya kalau dia sedang melatih di Curup Rejang Lebong, saya ditaruh di depan. Oh, jadi ada kenangan nostalgia Iya. ya? Oh, ini peninggalan ayah Anda? Iya. Ayah tentara juga? Ya, tentara. Ayah saya dari Korps Polisi Militer. Oke, makanya ada situ helm PM ya? Iya, itu helm orang tua saya yang pertama kali melekat di Vespa saya. Oh, jadi seakan-akan orang tua terus mendampingi? Iya. Makanya Anda taruh di belakang, Iya. supaya Anda tetap di depan? Iya. Yang menarik adalah, Anda kalau berada di satu tempat dan sudah malam, tidurnya di mana? Saya tidak memilih-milih, kadang saya di hutan, kadang saya di masjid, kadang saya di pos polisi, pos angkatan laut, kadang pun saya di pinggir jalan, tidur. Nggak pernah di hotel? Tidak pernah. Berapa kilometer ini perjalanan sudah Anda lalui? Saya perjalanan ini sudah 97.000 kilometer, itu tidak dihitung dengan pesawat Hercules 7 kali, kapal perintis 25 kali. Wow, di antara perjalanan itu ada perjalanan udara. Iya. Nah, kalau bannya pecah, Kalau nggak banyak ada tambal ban. Kalau di sini kan banyak sekali tambal ban di Jakarta. Kalau di jalan nggak ada gimana? satu malam saya menginap, udah itu tidak ada tampal ban, bannya saya isi dengan rumput semua, ban depan, supaya bisa saya Wah, ini bisa ditiru ini ya. bisa lanjutin perjalanan. Oh, jadi kalau ban diisi rumput mengeras gitu bisa dipakai terus? Iya, tapi ban dalamnya dikeluarin semua. Jadi rumput-rumput, sampah-sampah itu semua, daun-daunan diisi semua. Tadi menginap, oke, saya bisa paham ya, dimanapun Anda berada, mau nginap, mau tidur di jalan, di mana masjid, terserah. Tapi makan, 1,5 juta 7 tahun, bagaimana Anda membagi uang itu? Ini buat anak-anak yang belajar matematika rumit sekali ini. Sore atau siang sama penduduk saya sering disuruhnya masuk, saya disuruhnya mandi, disuruhnya makan. Bayar nggak? Nggak bayar. Tolong dicatat di mana saja itu. Supaya saya nanti main-main ke sana, jadi supaya nggak bayar makannya. Baik, jadi memang ini penduduk ramah-ramah ya. Begitu Iya. melihat Anda, diajak masuk ke rumah, mandi, makan. Makan. Kadang-kadang tidur mungkin diperbolehkan. Iya. Baik, banyak kisah menarik yang dialami oleh Hendra Jaya, termasuk waktu di Papua dia dipukul orang tidak dikenal. Apa masalahnya dan apa yang terjadi? Ikuti terus Kick Andy. Pak Rojak ini siapa? Itu penunggu negeri jin itu di Oh, ini Wentira. jin ini? Iya.